Ya akhirnya Boruto Tahu Blue Vortex chapter ke-8 telah rilis. Dan kira-kira kegilaan apalagi nih yang bakal terjadi pada chapter kali ini? Ya Boruto to Blue Vortex chapter ke-8. Kali ini kita mendapatkan sebuah cover pack yang memperlihatkan Jura sebagai modelingnya. Di samping itu kita juga mendapatkan sebuah fakta bahwa Shinju identik dengan warna hijau dan juga memiliki kulit yang terlihat pucat putih. Dan sekarang kita menuju ke halaman pertama, tepatnya melanjutkan apa yang telah terjadi di chapter yang 7 yang lalu. Di sini terlihat Eida yang sedang menyaksikan pertarungan antar Boruto dan Mitsuki. Tepatnya ketika pada momen Boruto berkata kepada Mitsuki, kalau dia adalah mataharinya dan tidak akan ada yang dapat mengubah hal itu. Dan juga Boruto berkata kepada Mitsuki agar mampir kepada Boruto kapanpun Mitsuki mau. Dan di sini lucunya adalah reaksi pertama Eida ketika melihat Boruto bertarung melawan Mitsuki. Di sini Eida menyaksikannya dengan menggunakan Shenrigan di mana Eida yang kali ini memuji Boruto. Dan ia berkata, tunggu sebentar, bukankah ini terlalu manis, dia benar-benar sangatlah keren. Sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya di tempat Eida berada. Di sana dia bersama 3 orang lainnya yaitu Kawaki, Delta, dan Demon. Melihat Eida yang tengah terpukau lalu Kawaki pun bertanya, ini sebenarnya apa yang terjadi karena Kawaki sangatlah ingin tahu lokasi dari Mitsuki. Dan ingin sekali langsung menuju ke sana sebab Kawaki takut Boruto akan kabur kembali ketika melihat Kawaki. Melihat Kawaki yang tidak sabaran, Delta terlihat sedikit marah dan menegur Kawaki atas perilakunya. Namun seperti biasa Kawaki tidak mempedulikan akan hal itu. Sementara Daimon dia terlihat cuek dan bersantai saja. Lalu Eida berkata kepada Kawaki kalau Boruto sekarang berada di selatan gerbang Konohagakure. Tepatnya beberapa kilometer dari sana. Mendengar itu Kawaki langsung terbang menuju lokasi keberadaan Boruto. Di mana saat ini Delta juga terlihat marah, akan tetapi dia tetap menjaga Kawaki dan mengawalnya. Lalu Eida berpesan kepada Delta agar menjaga Kawaki dengan baik. Di tengah perjalanan Delta berkata kepada Kawaki kalau semua orang menjadi lelah karena ulah dari Kawaki. Maka Delta ingin membunuh Kawaki. Namun Kawaki membalasnya dengan jutek, dan berucap kalau semua masalah ini sudah selesai, Kawaki akan menghilang dengan sendirinya. Dan dia tidak akan pernah muncul kembali. Di sisi lain kita pun kemudian melihat seekor Sumiaka tengah berlari di hutan Konohagakure. Dan diikuti Boruto dan Shikamaru yang masih melakukan perbincangan menggunakan jutsu dari Ino. Di mana Boruto memberitahu kepada Shikamaru kalau sekarang Jubi telah terbangkitkan dan memiliki ego. Ego mereka masing-masing dengan artian kalau sekarang pada proses untuk menjadi Shinju secara lengkap akan dimulai. Shikamaru lalu berkata kepada Boruto agar tidak bercanda. Sebab Shikamaru tahu betul bagaimana kengerian dari Jubi. Yang mana jika Shinju telah mengambil kehidupan dari planet ini maka berarti planet ini akan segera tamat. Lalu Boruto menjelaskan kalau semua itu tidaklah benar dan prosesnya belum sejauh itu. Karena momen ketika planet ini akan mati adalah ketika salah satu dari Kawaki dan Boruto telah dimakan oleh mereka lalu buah cakra pun tercipta. Dan saat itulah akhir dari dunia ini yang sebenarnya. Di mana pertanyaan dalam diri Shikamaru terus bermunculan dan kali ini Shikamaru bertanya tentang para ninja yang telah menjadi pohon dan juga tentang Mogi Kazamatsuri. Boruto lalu membalasnya dengan singkat bahwa mereka yang telah menjadi pohon cakra mereka sedang digunakan oleh para Shinju. Untuk itulah alasan mengapa orang-orang yang menjadi pohon masih tetap hidup. Namun untuk tujuan pastinya di sini Boruto masih belum mengetahuinya. Namun bagi Shikamaru dia bertanya kepada Boruto bagaimana bisa Boruto tahu informasi begitu banyaknya tentang Shinju. Di tengah perbincangan Boruto dan Shikamaru, tim pendeteksi telah mengirimkan pesan dari Kawaki. Kepada Shikamaru di sini Shikamaru ragu untuk menjawab dan bertanya kepada Ino. Apakah pembicaraan ini akan baik-baik saja? Tapi bagi Ino ini adalah hal yang aman sebab setiap hubungan atau panggilan memiliki jalurnya masing-masing. Hingga Kawaki pun kemudian menghubungi Shikamaru. Di sini Kawaki memberitahu Shikamaru bahwa Boruto sekarang berada di gerbang selatan, dia ingin menyerang Boruto bersama Delta. Dan Delta akan menyerangnya dari atas sementara Kawaki akan melakukan serangan kejutan dari arah belakang. Namun Shikamaru berpesan kepada Kawaki untuk bersabar dengan menunggu bantuan. Karena Boruto sekarang benar-benar sangat kuat. Namun bagi Kawaki dia tidak mempedulikan peringatan dari Shikamaru. Dengan tujuan tidak ingin membiarkan Boruto lolos kembali. Lalu terlihat Boruto merasakan kehadiran dari Kawaki dan dia pun memutuskan komunikasi dari Shikamaru.
Tepatnya pada saat itu juga di mana Kawaki merasakan sebuah keanehan. Di mana keberadaan Boruto juga perlahan-lahan mulai menghilang. Dengan melihat momen yang aneh ini yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Kawaki tengah mencurigai Shikamaru sebagai dalang dari semua ini. Lalu selang beberapa saat terlihat Mitsuki yang secara tidak sengaja berjumpa dengan Eida. Dan Eida lalu berkata kepada Mitsuki, kalau Eida tidak menyangka akan melakukan hal seperti itu kepada Kawaki. Di sini Mitsuki bertanya apakah Kawaki marah kepada ulah dari Mitsuki. Dan Eida menjelaskan kalau hal itu mungkin saja terjadi. Namun Eida juga tahu tujuan utama dari Kawaki. Yang langsung meminta Eida untuk mencari keberadaan Mitsuki adalah hanya untuk mengetahui keberadaan Boruto saja. Dan perbincangan mereka berdua pun dimulai di sini. Mitsuki mulai menanyakan sesuatu tentang perasaan atau cinta. Di mana Mitsuki sebelum bertemu dengan Eida, dia tidak mengerti arti dari cinta ataupun perasaan. Namun dengan Mitsuki yang hanya merupakan manusia buatan yang tidak diciptakan dari rasa cinta, dia menjadi ragu akan perasaannya sendiri. Di mana hidupnya adalah untuk matahari, yang dia yakini dan tidak peduli apapun kondisinya Mitsuki akan tetap bersama matahari yang dia pilih. Hingga Mitsuki berkata apakah caranya selama ini merupakan sebuah kesalahan yang besar. Di sisi lain di tengah hutan Konohagakure, Sumeaka terlihat terus berlari sementara itu Jura tengah melakukan persiapan untuk pergi mencari Naruto Uzumaki. Di sana terlihat sebuah kotak hitam yang mana Jura terlihat sedang bersandar di kotak hitam itu. Dan tubuhnya pun perlahan mulai terhisap dengan cara yang ajaib. Dan kepala Jura lalu muncul di salah satu punggung Sumeaka yang sedang berlari di hutan Konohagakure itu. Dan dia pun berkata kepada Hidari sudah waktunya. Hidari pun terlihat. Jura telah muncul dan melompat dari punggung Sumeaka. Dan Sumeaka itu dan juga diikuti oleh Hidari juga muncul dari sana. Sehingga mereka berdua pun pada akhirnya telah tiba di gerbang desa Konohagakure. Dan dengan cakra yang tidak asing muncul di sini tim sensor pun langsung menghubungi dan mengonfirmasi. Kalau itu berasal dari Sasuke Uchiha. Di sisi lain Sarada juga merasakan cakra dari Sasuke Uchiha. Dan berkata apakah itu papa? Di saat mereka tengah berjalan Hidari terlihat berkata kepada Jura apakah Jura yakin dengan rute yang mereka ambil. Dan Jura memastikan hal tersebut hingga akhirnya satu skuad ninja dari Konohagakure pun mulai muncul di tempat itu. Dan mereka melaporkannya kepada Hokage ke-8. Namun tanpa butuh waktu yang lama mereka pada akhirnya telah ditumbangkan oleh Shinju Jura. Dengan teknik Mukoten miliknya, di mana semua ninja di sana pun pada akhirnya meninggal dengan sangat mengenaskan. Hingga Jura dan Hidari pun akhirnya masuk ke sebuah toko buku. Bagi Jura ini adalah sesuatu yang sangat fantastis dan buku-buku di sana terlihat sangat menjanjikan. Namun Hidari secara konyol pun bertanya apakah Naruto Uzumaki ada di tempat ini. Dan Jura menganggapnya menarik karena cara Hidari memanggil Naruto Uzumaki dengan wajah yang datar. Lalu Hidari merasakan sebuah serangan dan ternyata itu berasal dari tongkat hitam milik Kawaki. Di sini Hidari berhasil menghindari dari tongkat itu dengan cara melompat. Akan tetapi Kawaki lalu muncul dengan Sukuna Hikona miliknya. Dan berhasil melancarkan tendangannya yang mana hal ini membuat Hidari pada akhirnya harus terpental ke belakang. Dan di sini tidak sendirian Kawaki masih tetap bersama Delta. Delta yang mendengarkan keributan di luar. Dan Jura pun lalu berbalik arah dan mereka berdua pada akhirnya saling bertatapan antara Jura dan juga Kawaki. Tapi Shinju Jura langsung menggunakan jutsu doanya untuk mencoba menangkap Kawaki. Lalu Kawaki terlihat mulai terbelenggu dan Jura langsung melanjutkan dengan sebuah tendangannya. Namun Kawaki lalu menggunakan Sukuna Hikona miliknya. Dan berhasil menghindari tendangan itu seolah-olah Kawaki tengah berteleportasi. Kawaki kemudian masuk ke mode karma dan mencoba menyerang Jura menggunakan tangan modifikasi miliknya. Akan tetapi di sini Jura berhasil menghancurkan tangan itu dengan sangat mudah. Yaitu hanya dengan sebuah tinjuan kecil dari tangan kirinya. Di sini Kawaki pun terkejut hingga Jura berhasil mendaratkan tinju tangan kanannya ke wajah Kawaki. Dan untuk kedua kalinya Kawaki dipermalukan di serial Boruto To Blue Vortex ini. Dan dia pun pada akhirnya terpental jauh dan menabrak sebuah tandon di mana Delta pun terlihat agak khawatir. Dan dia langsung mendatangi Kawaki yang terluka. Di sisi lain Sarada sedang menuju ke lokasi cakra, sembari Sarada mengingat perkataan dari Boruto tentang Sasuke Uchiha yang telah menjadi pohon. Dan Sarada pun diikuti oleh tim Inoshikacho bersama dengan Himawari. Di sisi lain di sini Jura merasakan cakra dari Naruto Uzumaki.
Yang mana cakra itu berasal dari cakra biju yang berasal dari Naoto Uzumaki. Hingga pada akhirnya menuntun Jura kepada pertemuannya dengan Himawari. Lalu apakah ini berarti cakra Kyuubi menurun kepada Himawari? Ya, bisa saja terjadi sebab sebagai anak dari Jinchuriki hal ini mungkin saja bisa terjadi. Jadi terima kasih sudah menonton video sampai udahan. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Jadi Bang Kodok pamit undur diri sampai jumpa di video selanjutnya.